السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat badannya? Sehat kantongnya? Innalillah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini saya bahagia meski qadarullah dari Garut saya menuju ke Bandung, ada program di Bandung, selesai jam 1 malam, lalu diteruskan ke Tangerang, kemudian siang tadi sampai di Palembang. Pengennya itu langsung makan pempek kalau sampai Palembang, karena saya juga kelahiran Palembang, masih pacak bahasa Palembang. Tapi kalau ditaruh di jalanan nggak bisa pulang ya, karena nggak tahu jalan ya. Tapi alhamdulillah qadarullah, Allah kasih sakit supaya doa saya dikabulkan sama Allah. Karena Rasulullah katakan orang yang sakit doanya dikabulkan oleh Allah. Saya ngerasa bahwa saya kalau sampai Palembang saya mau makan pempek, saya mau makan duren, saya mau makan apa lagi? Kapal selam, saya mau semua, martabak har, macam-macam. Oh Masya Allah, ada Habib Wildan juga. Masya Allah. Tafadhal Habib, sini. Tafadhal sini. Ta'al. Tapi qadarullah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan sakit supaya saya ambil sisi positifnya saja, supaya Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doa saya. Dan saya berharap kepada Allah, sebagaimana sabda Nabi, orang yang musafir doanya diijabah, orang yang sakit doanya diijabah. Ketika musafir plus orang yang sakit berdoa, insya Allah lebih diijabah. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah doa saya berharap kepada Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari saya yang hadir pada malam hari ini, Allah berikan husnul khatimah. Itu saja. Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Karena sebaik-baik amaliyah kita, namun ketika ditutup dengan su'ul khatimah, maka sama saja bohong. Rajin ibadah, rajin solat, rajin zakat, rajin puasa, meninggal dalam keadaan buruk, hasilnya buruk. Begitupun terkadang sebagian orang kita pandang dia ini tidak ada kebaikan sama sekali, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kamu ingin melihat kepada para sahabat wajah ahli syurga, maka pandanglah orang ini. Ketika dicari tahu oleh sahabat siapa orang yang meninggal ini, orang yang syahid ini, ternyata dia ini nggak pernah salat, nggak pernah zakat, nggak pernah puasa, nggak pernah haji. Dia mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Muhammad, bagaimana pendapatmu kalau aku ikut di dalam peperangan, sementara aku tidak pernah salat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, apakah aku akan mendapatkan syurga? Maka Nabi Muhammad mengatakan, lakal jannah, kata Rasulullah, kamu akan dapatkan syurga. Maka bergegas dia mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau pun ikut berperang, padahal sholat aja nggak pernah. Ikut perang mati dalam keadaan syahid. Ikut perang mati dalam keadaan syahid.
Satu kali sholat nggak pernah. Zikir nggak pernah. Zikir bilang la ilaha illallah nggak pernah. Bilang subhanallah bihamdi nggak pernah. I'tikaf di masjid nggak pernah. Hanya ketika itu dia ingin ikut di dalam peperangan dan mengatakan saya ingin bersyahadat, kalau saya dapatkan syurga, kata Rasulullah kamu akan dapatkan syurga. Maka dari itu hal yang paling kita nanti-nantikan adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. InsyaAllah semua yang hadir pada malam hari ini, InsyaAllah Allah ijabah doa kita dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena hidup ini menipu, ikhwani. Hidup ini nipu. Hidup ini nipu. Pagi-pagi kita masih ketawa, sore udah nangis, betul nggak? Sore-sore nangis, malam udah ketawa lagi. Kemarin keluarga kita ada yang meninggal, hari ini kita sudah shopping, betul nggak? Betul nggak? Nipu. Kehidupan kita ini menipu semua. Hidup hanya 60 tahun, 70 tahun, kalaupun ada bonus ya 70, 80 tahun. Kata Nabi Muhammad, a'maru ummati ma baina 60 atau 70. Usia umatku antara 60 tahun atau 70 tahun, sisanya bonus saja. Kehidupan kita ini menipu. Nampak seperti bahagia, tahu-taunya hatinya memendam rasa kecewa. Seperti orang yang tegar, tahu-taunya hatinya cuil, hatinya kecil. Hatinya apa? Hatinya selalu menangis, hatinya selalu bersedih. Maka dunia ini adalah tipuan, semuanya menipu. Nampak seperti orang yang kaya raya padahal kantongnya kosong, atau nampak seperti orang yang fakir padahal kaya raya. Kita ini hidup semuanya menipu. Hidup kita ini semuanya tipu menipu. Rumahnya nggak ada sabdanya Rasulnya sendiri, kata-katanya Nabi Muhammadnya sendiri, nggak ada aneh. Dulu saya mikir begitu. Kemudian dikatakan oleh sebagian sahabat bahkan Al-Quran tidak ada di rumahnya. Saya katakan wah ini hitung-hitungan ngasal paling. Orang siapa sih yang nggak ada orang Islam di rumahnya Al-Quran? Ternyata setelah saya cari tahu, betul, umat Islam di Indonesia ini terlalu banyak, alhamdulillah. Sementara Al-Quran yang dicetak tidak sebanyak umat Muslim yang ada di Indonesia, bahkan tidak sampai 50%. Maka dari itu ini perjuangan. Bukan karena mereka mengajak saya bekerja sama, tidak, tapi Al-Quran ini milik kita semua umat Islam. Milik kita semua umat Islam. Oleh karena itu kita berjuang. Sekali lagi saya katakan, bukan dilihat dari banyaknya, akan tetapi kemauan kuat kita untuk menjadikan agama Islam adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita ikut andil dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi orang Sumatera Selatan ini, Masya Allah, khususnya orang Palembang ini, Masya Allah, orangnya lain, pengennya marah terus ya. Bahkan kalau sudah masuk ke Palembang nih, auranya pengen jadi orang Palembang lagi, nak begoco tuh lah. Betul atau tidak? Nah, Habib bilang orangnya adem, orangnya lembut. Iya, kalau udah balik Palembang, balik asal gitu ya. Balik, kalau sudah nyium bau Palembang tuh pengennya makan cuko ya. Orang Palembang ini Masya Allah luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan kepada kita agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan kepada kita para ulama yang berdakwah dari semenjak awal. Terkenal dengan sejarahnya, situsnya. Orang Palembang adalah Ansarullah, pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita berbangga, karena kita sebagai anak cucu mereka, para pejuang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ansar Ali Baiti Rasulillah. Kalau kita tanya di mana anak cucu Nabi Muhammad, para habaib paling banyak, orang bakalan bilang Palembang paling banyak. Kita berjuang di jalan Allah, kita sebagai sebagai ansar, sebagai pembantu kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang istiqamah di dalam jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam saya teringat ada satu kisah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu peperangan, Rasul sallallahu alaihi wasallam memenangkan peperangan tersebut. Lalu setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bagikan harta rampasan perang atau ghanimah kepada orang-orang yang datang daripada Makkah, orang-orang muhajirin. Diberikan unta yang banyak, ada yang diberikan kambing yang banyak, ada yang diberikan harta yang banyak, sementara orang Ansar tidak dapat bagian. Lalu mulai orang-orang munafik itu membisikkan ke dalam telinga-telinga orang beriman dari orang-orang Ansar,
Nabi Muhammad tuh lihat, kita yang menyediakan rumah, kita yang menyiapkan fasilitas, kita yang sudah berjuang dari awal. Nabi Muhammad di sana di Mekah dikucilkan, kita yang bikin beliau sebagai orang yang terkenal. Langsung dibisikkan nih. Sementara kalau sudah enak, posisinya sudah enak, kita dilupakan. Harta semuanya dikasih ke orang Mekah. Ini orang-orang kayak gini udah banyak nih, ya. Di zaman Nabi yang orang-orang kayak begini udah banyak, anak-anak alay seperti ini, ya. Kalau udah ada sesuatu yang bisa membawa fitnah, sibuk. Oh, kalau udah mulutnya nggak bisa main, tangannya main. Kalau sudah ada yang punya aib keburukan, langsung viral, langsung jadi apa? Trending topik, langsung. Wah, ini dia, salah. Wah, ini kita harus belajar dari dia, harus belajar dari diri kamu sendiri. Kita ini banyak aib, banyak kesalahan, banyak dosa. Harusnya kita belajar dari diri kita sendiri. Tidak perlu belajar daripada keburukan orang lain. Nah, orang kayak gini udah banyak di zaman Nabi. Dia bilang, gimana Nabi Muhammad? Saya nggak habis pikir. Kita yang bantu, kita yang mati-matian, kita yang menjadi ansar, kita menyiapkan rumah, kita yang berjuang bersama beliau. Tapi ketika beliau dalam keadaan posisi enak, yang dibagi-bagiin siapa? Orang-orang luar. Kita orang ansar nggak dapat apa-apaan. Akhirnya sebagian di antara mereka, karena bawaan perasaan, ikut-ikutan. Kita bersyukur kepada Allah. Allah kasih permudah kita ini dalam segala urusan kita. Biasanya ngelihatnya di TV doang, bisa ngelihat langsung. Biasanya ngelihat di YouTube doang, bisa ngelihat langsung. Biasanya ngepoin di Instagram doang, bisa ngelihat langsung. Kan banyak ulama-ulama yang datang ke masjid ini. Alhamdulillah. Kalau mau ngundang sendiri susah kali. Betul nggak? Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita, bersyukur kepada Allah. Terima kasih kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa diundang sama Nabi Muhammad suatu saat. Allah. Mudah-mudahan kita bisa diundang Nabi Muhammad suatu saat. Duduk, mata kita memandang keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk memandang keindahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata, ya Rasulullah, dulu saya di dunia cuma bisa mengatakan rahatil atyaru tashdu. Kalau datang bulan Maulid saya senang bahagia ya Rasulullah. Sekarang mata saya memandang langsung kepada wajahmu ya Rasulullah. La mahalah, bukan sesuatu yang mustahil. Orang Islam akan merasakan kenikmatan, dan kenikmatan yang tiada taranya adalah berjumpa dengan orang yang kita cinta. Kenikmatan yang tiada tara adalah berjumpa dengan orang yang kita cinta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita, dan insyaallah suatu saat nanti insyaallah kita bakalan berjumpa lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan itu saja mungkin dari saya, dan saya berharap yang penting manfaat. Jangan sampai kita pulang dari majelis hilang begitu saja semuanya, enggak boleh. Pulang dari majelis, pesan saya nih, catat semuanya. Pulang dari majelis apapun, tolong pulang bawa ilmu. Yang lain nanti. 1 poin, 2 poin. Wah, ini kebanyakan nih ustadznya ngomong nih, Habibnya ngomong kebanyakan, otak saya error nih kalau semuanya saya ambil. Jangan semuanya, ambil 1 poin. Wah, ini yang paling cocok buat saya ambil itu aja. Yang lain saya hapuslah, saya delete. Semuanya saya hilangkan dari otak pikiran saya. Saya ambil 1, saya amalkan. Insyaallah itu yang jadi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan menjadi hal yang positif bagi kita semua, dan kita bersyukur. Masya Allah, sahabat saya Habib Wildan, saya nggak ngasih tahu nggak apa ada di sini juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan beliau istiqamah, dan mudah-mudahan bisa berdakwah di sini juga, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin.